Halo kawan-kawan, kembali bersama saya. Ini adalah bagian kelima dari perjalanan kami di ekspedisi Dieng Plateau. Siang ini kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi yang kelima, yaitu Kawah Sikidang. Sebelumnya kami baru saja mengunjungi Candi Arjuna dan Telaga Merdada. Bagi Anda yang belum menonton video di part sebelumnya, bisa klik link di deskripsi ya. Kami sampai di pintu masuk Kawah Sikidang pada pukul 1 siang. Dan tentunya kami tidak perlu membayar tiket masuk lagi, karena kami masih menyimpan tiket terusan Candi Arjuna Kawah Sikidang. Konyolnya, kami malah masuk melalui pintu belakang yang jarang sekali ada yang mengakses, karena adanya perbaikan di beberapa tempat. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng. Kawah Sikidang sangat mudah diakses dan tentunya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah di dalam satu tanah lapang. Luasnya kurang lebih 4 hektar. Dari karakter inilah penduduk setempat melihatnya seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat. Di sisi lain, Kawah Sikidang juga tidak lepas dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang pangeran Kidang Garungan dan Ratu Sintadewi. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu. Meski disebut dengan kawah, akan tetapi Kawah Sikidang ini tidak berada di tengah-tengah kaldera. Kawah Sikidang berada di dinding sisi tenggara Gunung Kawah Sikidang. Gunung Kawah Sikidang sendiri justru lebih dikenal dengan savana Dieng, dikarenakan dasar dari kawah Gunung Sikidang ini ditumbuhi rumputan yang sangat luas. Hanya saja, pintu masuk ke Gunung Kawah Sikidang atau savana Dieng ini berbeda dengan pintu masuk Kawah Sikidang. Sedikit tips bagi Anda yang ingin berwisata di Kawah Sikidang, sebaiknya Anda siapkan terlebih dahulu masker, karena area Kawah Sikidang diwajibkan untuk mengenakan masker. Dan Anda jangan terkejut, karena area Kawah Sikidang ini memiliki bau yang sangat menyengat. Kalau menurut saya pribadi, bau Kawah Sikidang ini lebih mirip dengan bau septic tank di rumah. Tuh hati ini panggang ya. Setiap objek wisata tidak lepas dari pusat oleh-oleh, tak terkecuali Kawah Sikidang ini. Dari banyaknya pusat oleh-oleh yang pernah saya jumpai, ini adalah pusat oleh-oleh yang paling menyebalkan. Bayangkan saja, mau keluar dari Kawah Sikidang harus lewat labirin. Bisa Anda lihat sendiri dari citra satelit ini. Dan ini tidak bisa saya skip begitu saja, karena kami tidak menemukan jalan pintas selain harus menuntaskan bahkan lebih dari 10 kali putaran. Bagi Anda yang memiliki tips melewati labirin oleh-oleh di kawasan Sikidang, bisa share pengalaman Anda di kolom komentar ya. Itu tuh Lewatnya gini yuk. lewat gini.
Usai meninggalkan Kawah Sikidang, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi kami berikutnya, yaitu pemandian air panas. Ada banyak sekali pilihan kolam pemandian air panas di daerah Dieng. Yang paling terkenal tidak lain adalah Degiano Hot Spring. Akan tetapi tujuan kita adalah Sendang Sipandu. Pemandian air panas Sendang Sipandu berjarak kurang lebih 6,6 km ke arah barat dari homestay yang kami tinggali. Dengan durasi perjalanan kurang lebih 15 menit menggunakan kendaraan roda 2. Sendang Sipandu terletak di Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di Dusun Bitingan. Pemandian air panas Sendang Sipandu ini relatif terjangkau karena tarif masuk berkisar antara Rp5.000 sampai Rp10.000 saja. Sendang Sipandu memiliki kolam seluas kurang lebih 8 kali 10 meter dan dilengkapi dengan kamar mandi, ruang ganti, serta terdapat juga kolam yang dikhususkan untuk wanita. Sayangnya, kamar mandi yang disediakan hanya menggunakan air panas yang panasnya melebihi suhu kolam. Sangat tidak direkomendasikan untuk mandi di sini. Aja. Ini dia dugong. Asli sekar, asli Queen Garden. Bagi Anda yang belum pernah merasakan kenikmatan berendam air panas, Anda bisa mencobanya di tempat ini sob. Memang sih, untuk pertama kali perlu adaptasi dengan suhu air panas yang sangat kontras dengan suhu udara di sekitar yang cenderung dingin. Yo, let's go. Menjelang maghrib, kita baru meninggalkan Sendang Sipandu dan kembali menuju homestay. Di sepanjang perjalanan, akan disuguhkan banyak sekali asap-asap yang berasal dari gas alam. Dataran tinggi Dieng memang sudah lama terkenal dengan kekayaan alam berupa cadangan gas alam yang melimpah. Tentunya, gas alam ini dapat diolah menjadi energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Tidak heran jika di kawasan Dieng terdapat banyak sekali pipa-pipa raksasa yang saling terhubung sepanjang puluhan kilometer. Selain itu, kepulan asap juga berasal dari banyaknya kawah yang masih aktif di kawasan Dieng. Salah satu kawah yang kami lewati ini adalah Kawah Sileri.
Ini dia kawan-kawan perjalanan kami dalam ekspedisi Dieng Plateo di hari kedua. Perjalanan hari kedua kami tutup dengan destinasi pemandian air panas Sendang Cipandu. Dan tentunya perjalanan kami belum berakhir, karena di hari ketiga kami masih akan melanjutkan perjalanan ke objek wisata yang lain dan tidak kalah menarik. Ikuti terus perjalanan kami dalam ekspedisi Dieng Plateo. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk mensupport channel kami. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya hanya di Elmosart EDV Adventure. Nyamuk. Apa?